Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari pertama di minggu ini, Senin 17 Oktober tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, amin. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan luar biasa, hari ini tepatnya kita akan mengakhiri pembacaan kitab Yehezkiel. Saya begitu yakin 48 hari, 48 pasal dari kitab Yehezkiel telah memberikan banyak kebenaran yang memerdekakan saudara dan membuat saudara semakin kuat, bertumbuh dalam kebenaran, semakin berakar di dalam Allah. Amin. Terima kasih atas kesetiaan sidang jemaat dalam mengikuti program pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Dan teruslah setia untuk melanjutkan pembacaan Alkitab selanjutnya. Percayalah, upah dan berkat spesial dari Tuhan akan mengalir untuk saudara. Amin. Baiklah, marilah kita membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-48 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Judul renungan kita hari ini, dipilih dan dipanggil untuk keluar. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara, dari laut terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar Enon sehingga daerah kota Damsyik, yang berdekatan dengan Hamat terletak di sebelah utaranya. Dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi saksi atau untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itulah salah satu janjinya kepada Abraham. Maka bangsa itu dibawa ke sebuah kota yang nantinya berperan sebagai saksi bagi semua bangsa yang berada di luar kota itu. Apakah maksud Tuhan menempatkan kota itu di wilayah yang tidak kudus? Semuanya itu dimaksudkan agar setiap orang, baik orang awam maupun orang asing, dapat memasuki kota yang dikhususkan untuk Tuhan itu. Dari pembacaan hari ini, kita mendapati ada 12 pintu keluar yang dibuat di kota itu. 12 pintu itu diberi nama menurut ke-12 suku Israel. Mengapa disebut pintu keluar dan bukan pintu gerbang atau pintu masuk? Sebutan itu mengandung makna bahwa kota ini harus memiliki orientasi keluar, bukan orientasi ke dalam. Atau lebih tepatnya, ketika seseorang keluar dari kota itu, maka akan ada pula berkat Tuhan yang keluar dari kota itu. Ada kemuliaan Tuhan yang terpancar keluar dari kota itu. Kota itu, tempat Tuhan hadir dan bersemayam, akan terus mengingatkan bahwa Israel dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Sidang jemaat Tuhan, seperti demikianlah panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya, saudara dan saya. Tuhan memanggil hidup kita untuk memiliki orientasi keluar dan menjadi berkat bagi sesama. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka orientasi kita tidak lagi menerima, tetapi memberi. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi mulai peduli kepada orang lain. Dan melalui hidup kita dipanggil untuk memuliakan Kristus melalui perbuatan baik kita kepada sesama. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi teladan. Kita dipanggil untuk menggarami. Kita dipanggil untuk memberikan rasa. Kita dipanggil untuk memberikan bau yang harum kepada orang-orang di sekitar kita. Mari sebagai sidang jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan, jangan lagi berorientasi kepada diri sendiri, tapi mulailah beranjak untuk berorientasi kepada orang lain, di mana kita berpikir atau kita berupaya dengan pertolongan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, untuk menjadi garam, dan untuk menjadi dampak yang luar biasa bagi orang sekitar kita. Karena untuk itulah kita dipanggil, kita dikuduskan di dalam namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini sebagai penutup dari kitab Yehezkiel ini mengingatkan kita bahwa kita tahu tugas kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.